gitu. Bareng ini dulu, lingkar ini dulu wajah. Ya, wajah Provinsi Jawa Barat dulu. Set gitu loh, Pak. Pak tidur Pak, ada orangnya Pak. Hah? Banyak ah. Ada orangnya Pak. Kondan. Ya Allah ya Rabbi akang, geus beurang. Kurang mana? Ya Allah. Ya hareupeun gedung sate Iro. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam teman jalan-jalan seru dan warga YouTube. Kembali lagi ya di channel Jalan-Jalan Seru. Dan semoga kita diberikan semua kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sekarang kita lagi berada di Jalan Diponegoro. Dan rencananya kita mau lihat perkembangan pembangunan revitalisasi gedung sate yang ada di depan ya, di Jalan Diponegoro dan di seberang Gasibu, teman-teman. Oke, dari Jalan Diponegoro kita akan lihat situasi dan kondisi terkini dari pembangunan revitalisasi gedung sate ini. Oke teman-teman, kita mulai ya, gas. Oke teman-teman, lumayan rada sedikit padat. Ada yang kenapa ini mogok kayaknya ya. Lumayan agak sedikit padat di pagi hari ini di Jalan Diponegoro ya. Dan kalau kita belok ke kiri itu ke Cisangkuy, Citarum juga ya. Banyak yang mau ke Museum Geologi kayaknya. Nah dari sini bisa belok kiri kalau mau ke Cisangkuy. Dan ini adalah Taman Lansia, teman-teman. Nah rencananya pembangunan gedung sate ini atau revitalisasi ya, jadi mengintegrasikan kawasan gedung sate Jalan Diponegoro sebagian yang di tengah-tengah ini, kemudian dengan lapangan Gasibu, teman-teman. Jadi tujuan atau tujuan utamanya yaitu mengintegrasikan ya Gasibu dan gedung sate ini. Agar apa? Agar lebih lebih luas gitu. Kemudian juga menjadi ikon utama nantinya ya di Jawa Barat ini, karena gedung sate merupakan salah satu ikon dari Jawa Barat. Nah seperti ini, jadi kita nanti diarahkan ke sini teman-teman, ke Jalan Sentot Alibasyah teman-teman. Nah nanti kita akan diarahkan ke jalan ini teman-teman, jadi nggak bisa lagi untuk langsung menuju ke depan jalan ke depan gedung sate. Jadi kita akan muter nah ke sini, kemudian kalau misalnya mau ke arah jalan Dago atau mau ke gedung sate itu kita bisa belok kiri dari sini teman-teman. Nah nanti muter gitu teman-teman ya, nanti muter kita coba ke sini ya. Nah kita sekarang muter-muter dulu teman-teman ya, kita mau lihat jadi rencana pembangunan jalannya itu atau trasenya itu kita dialihkan kemana nanti setelah revitalisasi gedung sate ini jadi gitu. Nah nanti kita akan diarahkan muter ke sini teman-teman ya. Jadi untuk yang mau ke gedung sate itu nanti diarahkannya ke sini teman-teman, ke Jalan Arya Jipang.
setelah Jalan Arya Jipang ini kita bisa belok kiri untuk kembali ke Jalan Diponegoro atau ke Gedung Sate. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti nggak bisa langsung menembus yang biasa di Jalan Diponegoro gitu ya. Jadi harus muter karena nanti Lapang Gasibu dan Gedung Sate itu akan terintegrasi teman-teman. Nah, seperti ini ya. Untuk saat ini karena masih dalam tahap pembangunan ya, itu masih bisa kita akses atau kita lalui jalannya. Tapi nanti setelah jadi, nah jalan ini akan ditutup teman-teman. Nah, jalan ini akan ditutup karena sudah menjadi satu kesatuan atau terintegrasi. Nah, bisa dilihat tuh ya, ada beko juga tuh di sana tuh. Jadi pembangunannya masih berlanjut nih. Wih, mantap. Dan ini sekarang lagi disekat ya. Tuh, lagi disekat. Oke, nanti kita akan coba lihat masuk ke dalam kalau bisa. Kita akan coba lihat kondisinya dan progres pembangunannya teman-teman. Teman-teman, sekarang kita sedang berada di Monumen Perjuangan ya. Dan di belakang saya ini adalah Lapang Gasibu teman-teman. Jadi bisa kelihatan ya. Nah, jadi bisa kelihatan teman-teman, ini adalah Taman Gasibu yang akan direvitalisasi dan diintegrasikan dengan Gedung Sate yang ada di depan itu teman-teman. Nah, jadi ADM atau Gubernur Jawa Barat per tanggal 8 April sudah mencanangkan untuk merevitalisasi Gedung Sate, Jalan Diponegoro dan Lapang Gasibu ini. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengintegrasikan agar Gedung Sate mempunyai halaman yang lebih luas, dan KDM sudah merencanakan untuk merevitalisasi dari Gedung Sate, kemudian mengintegrasikan dengan Lapang Gasibu dan Jalan Diponegoro menjadi satu kesatuan. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kita akan coba telusuri ke depan. Dimulai dari sini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sedikit ulasan tentang revitalisasi dari Gedung Sate dan Lapang Gasibu ini ya. Jadi konsep utama proyek ini itu adalah menghubungkan Plaza Gedung Sate, Jalan Diponegoro dan Lapangan Gasibu menjadi satu kesatuan sumbu utama yang terintegrasi teman-teman. Kemudian juga ini menjadi sebuah simbol pemerintahan ya. Dan langkah ini diambil untuk memperkuat posisi Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan dan lambang utama Jawa Barat ternyata. Kemudian kalau kita ngomong tentang jadwal dan luas proyek, jadi penataan itu kalau nggak salah ya dijadwalkan sekitar
tanggal 6 April sampai dengan 6 Agustus 2026 teman-teman, yang mencakup area sekitar 14.000 meter lah kalau nggak salah ya. Kemudian rencananya juga jadi ini tuh buat ruang publik yang inklusif ya, jadi nggak eksklusif, buat umum lah gitu teman-teman. Jadi selama ini kan akses antara gedung sate dan gazebo itu terpisah. Kemudian dengan penyatuan ini, jadi pemerintah ingin menciptakan ruang terbuka publik yang lebih nyaman, aman, ramah bagi pejalan kaki gitu. Kemudian juga penguatan identitas budaya, karena desain kawasan ini akan diatur ulang untuk mencerminkan nilai budaya Jawa Barat. Termasuk juga dengan penambahan elemen ruang terbuka yang mendorong masyarakat jadi lebih menghargai area tersebut sebagai simbol kebanggaan daerah gitu teman-teman ya. Kemudian juga ternyata ada fungsi seremonial ya. Jadi penyatuan ini itu memungkinkan kegiatan administratif pemerintahan dan katanya upacara resmi kenegaraan berlangsung di satu area terpadu yang lebih luas dan representatif gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada upacara 17-an, ada upacara tentang protokoler lain, itu bisa dilakukan di area ini gitu teman-teman. Kemudian kalau kita ngomongin detail anggaran, detail proyek dan anggarannya, jadi nilai anggaran proyek ini menelan biaya sekitar 15,82 miliar yang sumbernya katanya dari APBD Jawa Barat tahun 2026. Kemudian jadi kawasannya itu menyatukan Plaza Gedung Sate, koridor Jalan Diponegoro, dan lapangan gazebo menjadi satu kesatuan sumbu utama yang terintegrasi teman-teman ya. Kemudian juga ternyata juga ada rekayasa lalu lintas dan akses publik ya, dan solusi demonstrasi gitu. Jadi revitalisasi ini juga dirancang agar aksi unjuk rasa tidak lagi melumpuhkan arus lalu lintas, dan arus kendaraan dari Jalan Diponegoro akan dibuat melingkar teman-teman ya. Akan dibuat melingkar, jadi masuk ke jalan, kalau dari Jalan Diponegoro itu belok kiri, kemudian kalau dari Jalan Diponegoro itu belok kanan masuk ke Jalan Sentot Alibasyah teman-teman. Jadi kalau lurus itu sekarang udah nggak bisa setelah nanti ada revitalisasi ya. Jadi harus belok kanan, kemudian masuk ke Jalan Sentot Alibasyah, kemudian belok kiri ke Jalan Surapati, dan kemudian masuk ke jalan berikutnya. Aduh saya lupa tuh jalan apa ya namanya itu. Aduh lupa. Masuk ke situ lah pokoknya. Dan yang telah dilakukan atau yang sedang dilakukan seperti yang terlihat tadi ya, itu ada bongkar pasang material yang sejumlah ubin, batu alam, dan taman batu hijau di area plaza depan udah mulai dibongkar ya sejak pertengahan April kemarin untuk digantikan dengan material baru sesuai desain penataan ulang. Kemudian ini yang gak kalah seru teman-teman, ternyata ada pro kontra ya. Jadi meskipun bertujuan memperbaiki tata kota, proyek ini juga sempat menuai kritik dan sorotan terkait besarnya anggaran dibandingkan urgensi pemeliharaan situs budaya lainnya di Jawa Barat. Jadi tercatat adanya petisi online yang telah ditandatangani oleh lebih dari 1.400 orang yang menolak rencana penyatuan kawasan ini secara fisik teman-teman. Jadi memang ada yang pro dan ada yang kontra ya. Ini terlihat ada sekitar 1.400 orang katanya yang menolak rencana ini. Jadi revitalisasi Gedung Sate pada tahun 2026 ini menjadi salah satu proyek strategis pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak hanya berfokus pada penataan fisik, tapi juga membawa misi besar dalam membentuk ulang kawasan pusat pemerintahan sekaligus ruang publik ikonik di Bandung ya. Jadi konsep dari pembangunan ini tetap ya dengan gaya Candi Bentar
Nah, jadi konsepnya hampir sama. Waktu pemugaran Gapura kemarin ya, itu konsepnya sama kayak Candi Bentar nih teman-teman ya. Tuh bisa kelihatan ini sedang ada pekerjaan teman-teman tuh. Jadi kalau kita misalnya lihat ke depan, nah bisa kelihatan tuh ya. Bekonya lagi beroperasi ya. Oke, kita coba lihat lebih dalam. Mantap, woi. Tuh, jadi sudah dipagari ya. Sudah dipagari karena ini udah masuk bagian atau zona dari pembangunan ini teman-teman. Kita coba lihat ya ke dalam. Jos. Nah, dari sini kayaknya lebih jelas ini. Tuh. Seperti ini teman-teman. Kayaknya sih kalau dilihat ke depan, kita coba ke depan ya. Kayaknya sih emang luas banget Tuh. Kita coba lihat ke sini ya. Nah, kalau dari sini kayaknya agak lebih jelas nih teman-teman ya. Tuh. Jadi pembangunannya udah mulai ya sekitar 10% lah ya. Cuman itu bata-bata yang untuk jalannya itu kayak paving blocknya lah gitu ya, itu udah gak ada kayaknya ya. Wow, itu truk-truknya udah mengantri mengambil atau memuat material yang sudah tidak digunakan lagi mungkin ya, agar lebih cepat pembangunannya, karena memang ini hanya 3 bulan saja nih teman-teman ya. Wah, oke, kita coba lihat lebih detail ya. Oke, gas. Oke teman-teman, kelihatan ya, ini agak sedikit lebih jelas. Jadi pembangunannya itu ini bekonya lagi operasi, kayaknya lagi pengerukan tanah ya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan juga, apakah nanti ketinggian lantai dari gedung sate ini akan sejajar dengan gazebo, atau gazebo nanti yang akan diturunkan gitu ya, karena posisi ketinggian lapang gazebo itu lebih tinggi daripada lantai atau jalan di tempat gedung sate ini teman-teman. Nah, apakah nanti akan mengikuti tinggi tanah dari gedung sate atau menyesuaikan dengan lapang gazebo, atau tidak ada perubahan? Nah, nanti kita akan coba cari tahu ya. Cuman ini perkembangan proyeknya ya. Wow. Itu truk-truk pengangkut material ya, ada berapa tuh. Wow, ini unit saling mengisi loading gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan teman-teman. Nah, ini adalah kantor Gubernur Jawa Barat. Dan di sini yang asalnya taman ya, di sini tuh sekarang udah nggak ada. Nanti kebetulan saya ada video yang sebelum dari pembangunan ini ya, kita nanti mungkin bisa lihat buat bandingan aja lah gitu. Cuman sekarang itu kelihatan tuh udah habis ya, udah habis tuh ya. Sudah habis, sudah nggak ada lagi paving block.
chopping block yang kemarin terpantang ya, sekarang udah habis semua. Nah, dan ini adalah truk yang lagi membersihkan material yang udah nggak diperlukan kayaknya ya. Karena kalau kemarin instruksi dari KDM, tuh lihat ya, itu dirapikan. Kemudian bannya juga ketika keluar dari proyek ini, keluar dari areal gedung sate itu harus bersih teman-teman. Kemarin saya lihat videonya itu benar-benar ketika keluar tidak boleh menyisakan tanah di jalan ya. Wow, itu benar-benar sangat profesional banget. Dan katanya di Singapura dan di Jepang itu memang kalau ada pembangunan proyek itu tidak mengotori jalan ini. Wow. Dan seperti ini teman-teman proyeknya ya. Cuman kalau deponya cuma ada dua ya. Yang satu ini, kemudian satu lagi di sini. Jadi cuma ada dua lagi ya. Dan itu adalah gapura dari gedung sate yang kemarin baru aja dibangun ya. Tapi ini kayaknya nggak akan dibongkar ya, nggak akan nggak akan dibongkar. Kayaknya ini akan tetap. Kemudian juga yang ini juga kayaknya sih akan dipertahankan ya, tidak akan dibongkar. Oke. Nah, bisa kelihatan ya. Jadi kalau dari sini sih pembangunan sudah mulai satset karena memang waktunya yang tidak terlalu lama teman-teman ya. Tidak terlalu lama, hanya sekitar 120 hari kerja atau 3 bulan lah. Jadi waktunya itu adalah sekitar 120 hari kerja atau sekitar 4 bulan teman-teman. Jadi akan berakhir pada tanggal 8 Agustus 2026 mendatang ya. Kalau misalnya sesuai dengan perkiraan. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya di bulan Agustus kemungkinan ya. Oke. Dan ini para pekerja yang sedang membersihkan atau merapikan kabel FO ya. Wow, kabel FO ini di depan gedung sate emang semrawut banget kelihatannya ini ya. Oke, dan kita bisa lihat teman-teman. Nah, ini adalah Hotel Pullman, Hotel Ibis. Kalau yang ini Hotel Ibis. Nah, bisa kelihatan ya. Itu adalah Ibis Hotel. Nah, kemudian, kalau ini adalah Hotel Pullman, gitu. Dan katanya seakan-akan ini adalah halaman dari kedua hotel itu ya, sehingga akan dioptimalkan menjadi bagian dari gedung sate ini teman-teman. Ini akan menjadi keren banget kayaknya lah pokoknya kalau udah jadi ya. Nanti kalau misalnya kebetulan ada petugas, kita akan coba tanya-tanya ya, apakah memang gedung lapang gazebo itu akan tetap menjadi lapang gazebo, maksudnya akan trek olahraga nggak akan berubah, atau akan jadi apa gitu ya. Nah, kita akan coba lihat ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke depan, gas. Oke teman-teman, kita akan coba lihat ke bawah ya. Nah, kita lewatin. Ini sebetulnya area dari yang ini teman-teman ya. Ini adalah area
batas dari pembangunan revitalisasi gedung sate ini hanya sampai sini aja nih teman-teman ya. Jadi hanya sampai yang di polis lain ini. Jadi ini adalah rencananya, ini adalah batas akhir dari kawasan gedung sate yang kemungkinan akan dijadikan taman teman-teman. Jadi taman yang asalnya di sana, di sebelah sana, itu akan diperlebar sampai ke sini teman-teman. Nah, kita akan coba lihat ke depan ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat ke depan. Oh, ternyata sudah mulai banyak ini ya. Sudah mulai banyak yang beraktivitas ini. Nah ini teman-teman ya, jadi kita kalau misalnya mau lihat secara lebih detail mungkin ya cuma sampai sini aja, nggak bisa sampai ke depan ya. Udah terlihat ditutup gitu. Nah, kalau lebih dekatnya akan seperti ini teman-teman ya. Ini adalah kawasan Jalan Diponegoro yang nantinya ini akan tertutup ya, nggak akan bisa dilalui oleh kendaraan teman-teman. Nah seperti ini tuh. Ini kita berada lebih dekat ya dari pembangunan revitalisasi ini teman-teman. Dan saat ini masih bisa digunakan karena masih dalam tahap pembangunan ya. Tapi yang paling pasti nanti setelah pembangunannya selesai, jalan ini akan tertutup ya. Jalan Diponegoro. Bisa kelihatan ini bekonya. Wow. Ini rapi banget ya, meskipun ini proyek besar, tapi sepertinya dan kelihatannya gitu rapih gitu. Kelihatan rapih, bisa dilihat dari sini ya. Tuh sampai disapu kayak gitu. Wow, ini keren banget ya. Jadi setiap ada yang kotor itu disapu ya. Kita coba lihat, kita zoom. Tuh. Bisa kelihatan ya. Oke, kita coba lanjut ke depan. Jadi nanti dari jalan Diponegoro ini akan dialihkan atau diarahkan ke kiri ke Jalan Sentot Alibasyah ya teman-teman. Jadi tidak bisa lagi lurus langsung ke sini nih. Jadi akan diarahkan ke jalan ini teman-teman. Kita coba lihat ya. Nah, jadi dibelokin tuh ke sini nih nanti ke Jalan Sentot Alibasyah teman-teman. Yang asalnya itu untuk bisa melihat langsung gedung sate itu biasanya bisa lewat di Jalan Diponegoro ini. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi teman-teman. Oke, kita coba ke depan ya, gas. Kalau dirangkum secara simpel tapi tetap kena,
Revitalisasi Gedung Sate ini sebenarnya bukan sekedar proyek mempercantik tampilan. Ini adalah upaya besar untuk mengupgrade wajah pusat kota Bandung jadi lebih terintegrasi, fungsional, dan punya identitas yang kuat. Intinya, kawasan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, dan Gasibu yang sebelumnya terasa terpisah, sekarang mau disatukan jadi satu ruang publik besar yang nyambung secara visual dan fungsi. Jadi bukan cuma enak dilihat, tapi juga lebih nyaman dipakai, baik untuk kegiatan resmi, ruang publik, sampai aktivitas masyarakat sehari-hari. Dari sisi desain, proyek ini juga nggak asal modern. Justru ada sentuhan budaya lokal seperti konsep Candi Bentar yang bikin kawasan ini tetap punya rasa Jawa Barat dan nggak kehilangan identitas. Ditambah lagi, penataan ulang elevasi dan landscape bikin area ini terasa lebih luas, terbuka, dan monumental. Secara fungsi, kawasan ini bakal jadi lebih fleksibel, bisa dipakai untuk upacara kenegaraan, event besar, sampai ruang santai warga. Akses pejalan kaki juga jadi jauh lebih ramah, karena integrasi kawasan mengurangi hambatan dari jalan raya yang sebelumnya memisahkan area. Di sisi teknis, rekayasa lalu lintas juga jadi bagian penting, supaya aktivitas di depan Gedung Sate, termasuk demo, nggak langsung bikin macet total. Ini menunjukkan proyeknya nggak cuma mikirin estetika, tapi juga realita di lapangan. Menariknya, meskipun banyak perubahan, unsur sejarah tetap dijaga. Artinya, revitalisasi ini masih berusaha menyeimbangkan antara modernisasi dan pelestarian. Tapi ya, proyek sebesar ini pasti ada pro dan kontra. Kritik soal anggaran dan prioritas pembangunan jadi pengingat bahwa pembangunan kota itu nggak cuma soal desain, tapi juga soal kebutuhan masyarakat secara luas. Kesimpulan besarnya, revitalisasi Gedung Sate 2026 adalah langkah ambisius untuk menjadikan pusat pemerintahan Jawa Barat lebih modern, terintegrasi, dan ikonik. Tapi di saat yang sama, juga jadi ujian bagaimana pemerintah bisa menyeimbangkan antara estetika, fungsi, budaya, dan suara publik. Kalau berhasil, ini bisa jadi salah satu wajah baru Bandung yang lebih rapi, terbuka, dan berkelas. Tapi kalau nggak dikelola dengan baik, justru bisa jadi bahan kritik berkepanjangan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa nambah wawasan dan jadi referensi buat kamu yang penasaran sama perkembangan kawasan Gedung Sate. Jangan lupa LKS, like, komentar, dan subscribe ya. Support kalian penting banget biar channel Jalan-Jalan Seru ini terus berkembang dan bisa kasih konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum. Nanti belok ke arah jalur Pak mutar sini. Nah, nanti masuk ke jalur jalan provinsi. Kita yang jalan provinsi aja. Jalan provinsinya berarti nanti lewat yang masuk ke arah Rumah Sakit Hasan Sadikin, Pak. Jadi mulai besok ke arah itu, Pak. Ke arah itu. Nah, kota biar bareng. Kota yang masuk dari perempatan itu yang lurus ke sini, yang nanti ke Cihamplas. Oh iya, Pak. Ya kan, Pak? Pak, kerja harus serius. Nggak boleh main.